Saya seorang Ahmadi. Ahmadi sebutan bagi anggota Jemaat Muslim Ahmadiyah. Ahmadiyah meyakini Imam Mahdi Al-Masih yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam zaman, juru selamat, hakim yang adil, pembaharu rohani atau mujadid, dan pemersatu umat manusia di seluruh dunia sudah datang, yaitu pendiri Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam. Untuk melaksanakan misi agung ini, beliau telah meninggalkan bagi kita ruhani khazain atau harta ruhani berlimpah dalam bentuk ilmu dan ma'rifat yang terkandung dalam puluhan karya tulis beliau. Banyak dari karya ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maksud dari semua ilmu ini tentu adalah untuk mengangkat kerohanian kita ke tingkat yang mungkin tidak akan pernah bisa kita raih tanpa bimbingan imam zaman. Namun, satu masalah atau tantangan zaman ini adalah banyak dari kita malas membaca buku. Kita lebih suka melahap konten video. Jadilah saat ini miliaran jiwa di dunia menyumbang ratusan miliar view atau tantangan atau tayangan dan membuang triliunan menit melahap konten video yang kebanyakan hanyalah permainan dan pengisi waktu. Karena ilmu sejati dan terpercaya adalah dari sumber tertulis atau terkandung dalam buku, misi saya adalah menyajikan harta ruhani yang melimpah ini dalam bentuk audio yang mudah dan nyaman untuk kita nikmati. Jadi setelah ini, seharusnya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mengenal imam zaman dan tidak mengalami kebangkitan rohani luar biasa dari menyerap ilmunya. Klik myviral.biz.id untuk mengunduh MP3 Ruhani Khazain. Ini satu contoh dari audio cuplikan dari buku Perlunya Seorang Imam. Daruratul Imam, perlunya seorang imam. Ketahuilah bahwa dari hadis sahih terbukti bahwa barang siapa yang dalam hidupnya ia tidak mengenal imam zamannya, maka jika ia wafat dalam keadaan jahiliyah. Hadis ini memadai bagi hati seorang muttaqi untuk mencari imam zamannya, sebab kewafatan jahiliyah merupakan suatu kemalangan besar, sehingga tidak ada suatu keburukan dan kesialan yang lebih buruk daripada itu. Oleh karena itu, dengan adanya wasiat Rasulullah SAW tersebut, maka perlulah bagi setiap pencari kebenaran agar senantiasa berusaha mencari imam yang benar. Tidaklah benar bahwa setiap orang yang dianugerahi mimpi yang benar atau yang kepadanya terbuka pintu wahyu samawi dapat disebut imam. Seorang imam memerlukan suatu kondisi yang komprehensif serta keadaan yang sempurna dan mutlak sehingga di langit namanya disebut imam. Adalah jelas bahwa seseorang tidak dapat disebut imam hanya karena ketakwaannya dan kesuciannya saja. Allah Ta'ala berfirman, "Waja'alna lil muttaqina imama," dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 75. Jadi, andai kata setiap orang muttaqi berpredikat sebagai imam, maka secara otomatis semua orang mukmin yang muttaqi merupakan imam. Hal demikian adalah bertentangan dengan tujuan serta maksud kandungan ayat di atas. Demikian pula menurut nas Al-Quran, tidaklah setiap mulham, penerima ilham, atau sahibi ru'ya sotiqoh, orang-orang yang dianugerahi mimpi-mimpi benar itu dapat disebut imam. Sebab telah dijanjikan bagi orang-orang mukmin pada umumnya bahwa lahumul busro fil hayatid dunya. Bagi mereka ada kabar suka di dalam kehidupan di dunia ini. Surah Yunus ayat 65. Yakni, di dunia ini pula orang-orang mukmin akan memperoleh nikmat dengan acap kali mendapat mimpi-mimpi dan wahyu-wahyu yang benar. Di tempat lain, Al-Quran menerangkan bahwa innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka bersiteguh, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka sambil meyakinkan mereka, janganlah kamu merasa takut dan jangan pula kamu merasa sedih. Hamim As-Sajdah ayat 31. Yakni, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kemudian menempuh jalan istiqomah, keteguhan, maka para malaikat akan senantiasa menurunkan wahyu yang mengandung kabar suka kepada mereka dan senantiasa menghibur mereka sebagaimana Ibunda Musa alaihissalam telah dihibur melalui wahyu samawi. Namun, Al-Quran menerangkan bahwa ilham-ilham atau mimpi-mimpi serupa itu merupakan nikmat rohani bagi orang-orang mukmin pada umumnya, baik laki-laki maupun perempuan. Pada kenyataannya, mereka yang menerima wahyu demikian bukan berarti tidak lagi memerlukan imam zaman. Seringkali wahyu itu hanya berkaitan dengan pribadi mereka dan tidak mengandung pengetahuan rohani, serta tidak pula keyakinan yang agung. Sungguh banyak dari wahyu tersebut tidak layak dijadikan sandaran. Sebaliknya, wahyu tersebut terkadang menyebabkan seseorang menjadi tersandung. Selama pengetahuan rohani tidak disampaikan melalui petunjuk seorang imam, maka tidak ada seorang pun yang selamat dari bahaya ini. Kesaksian terhadap hal ini dapat diperoleh pada masa permulaan Islam,
Karena senantiasa berada di dekat cahaya nubuat, seseorang yang menjadi katib juru catat Al-Quran akan seringkali mengambil bagian dari wahyu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada imam, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mencatat, pada suatu hari timbul dalam pikirannya bahwa apa perbedaan dirinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ia pun mendapat wahyu. Pikiran seperti ini membawanya kepada kebinasaan. Menurut suatu riwayat, kuburannya pun melemparkannya keluar sebagaimana halnya Bal'am yang juga sama-sama dibinasakan. Hadrat Umar radhiyallahu anhu pun menerima wahyu samawi, tapi beliau menganggap dirinya tidak berharga sama sekali, serta tidak memiliki ambisi untuk menyaingi imamati haqqah, keimanan yang sejati yang Tuhan samawi telah tegakkan di permukaan bumi ini. Bahkan beliau radhiyallahu anhu menganggap dirinya lebih rendah lagi daripada seorang sahaya. Oleh karena itu, karunia Allah Ta'ala menjadikan beliau wakil imamati haqqah. Kepada Uwais Qarni radhiyallahu anhu pun turun wahyu. Beliau begitu rendah hati, sehingga beliau merasa tidak sopan untuk datang ke hadapan sang matahari nubuat dan imamat sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hadrat Mustafa sallallahu alaihi wasallam acap kali menghadapkan wajah beliau ke arah Yaman, seraya bersabda, "Ajidu rihar rahmani min gibalil Yaman." Kepadaku sampai aroma wangi yang maha pengasih dari Yaman. Ungkapan tersebut mengisyaratkan kepada kenyataan bahwa cahaya Tuhan menyimbahi Uwais. Akan tetapi sayang, pada zaman ini kebanyakan orang tidak memahami perlunya lembaga imamati haqqah, keimanan yang sejati. Hanya dengan memperoleh mimpi-mimpi yang benar atau dengan beberapa kalimat wahyu, mereka beranggapan bahwa mereka tidak memerlukan seorang imam zaman. Apakah di dalam diri kami ada sesuatu yang kurang? Mereka pun tidak menyadari bahwa pikiran semacam itu sungguh-sungguh merupakan maksiat. Sebab Nabi kita Rasulullah SAW telah menetapkan perlunya seorang imam zaman untuk tiap-tiap abad, serta dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa yang datang ke hadirat Tuhan dalam keadaan tidak mengenal imam zamannya, berarti ia datang dalam keadaan buta dan akan wafat dalam keadaan wafat jahiliyah. Di dalam hadis itu junjungan kita Rasulullah SAW tidak membuat pengecualian